Oke, halo warga. Nih kita mau, bukan kita sih, gua pribadi. Ini bakal nyobain buat dinas lapangan. Bakal nyobain sepatu dari Weidenmann Hinterhalt yang 01 atau 02, gue lupa yang ini. Bakal gua coba, ini beneran gua coba jalan kaki dari rumah gua sampai ke IKEA Kota Baru Parahyangan. Gue tuh udah coba ngecek jaraknya itu sekitar 25 sampai 27 kilometeran lah. Dan waktu tempuh buat sampai sana tuh sekitar 6 jam lebih lah. Kemungkinan kayak gitu. Jadi gue bakal cobain gimana rasanya pakai si Weidenmann ini dengan jarak half marathon lebih berarti ya. Tungguin aja keseruannya. Gaskan. Ini adalah 5 kilo pertama gua. Udah sampai daerah mana ya? Ini kayaknya daerah TVRI gitu loh. Di Jalan Cibaduyut ya. Overall yang gua rasain itu sebenarnya belum terlalu kerasa apa-apa ya. Cuman rada pegel aja di bagian bola-bola kakinya. Mungkin karena si sepatu ini terlalu cushion ya. Jadi rasanya tuh kayak mulai kerasa pegel gitu. Tapi kalau perih kayak kebanyakan sepatu yang biasa gua pakai itu enggak sih. Mungkin karena ini juga ya, si uppernya ini cukup lebar, terutama di bagian toe boxnya gitu. Jadi cukup oke. Dan tadi ketika gua berangkat sekitar sekilometer ke sana itu udah mulai hujan. Hujannya nggak terlalu gede, tapi cukup. Ya maksud gua kalau berjalan di luar terus dalam waktu yang lama kan tetap jibruk ya. Nah, gue lupa lagi kenapa baru sadar di kilometer ke-4 sampai ke-5. Lah gue kan bawa jas hujan ya, kenapa nggak dipakai coba? Aneh bet. Baru sadar setelah segitu loh. Jadi rada basah ini baju. Dan kerennya Weidenmann Hinterhalt ini ternyata nggak tembus sama sekali bro. Uppernya ini nggak tembus ke bagian dalam sama sekali. Ini gue nggak tahu ya apakah beneran waterproof atau emang si uppernya ini tebel gitu. Tapi nggak panas sih. Jadi ini gokil sih Hinterhalt 02 ya. Belum masuk loh uppernya loh. Mungkin emang bener-bener waterproof. Nice dream lah, nice dream. Di 5 km pertama ini juga belum ada pegel di kaki gua. Pegel betis, pegel paha, pegel pinggang belum ada. Cuma ada bagian bola-bola kakinya doang ini rasanya pegel. Oke gitu aja, kita lanjut ke 5 km berikutnya. Tapi gue pengen sarapan dulu sih. Sarapan apa ya?
Sebelumnya di perempatan Cibaduyut ini, sebelum ada flyover dan sebelum ada pelebaran jalan, itu ada patung Cibaduyut. Patung sepatu Cibaduyut itu di daerah sini kalau nggak salah. Di dekat lampu merah ini kok. Di lampu merah ini persis. Tapi setelah pelebaran jalan dan penambahan flyover ini, si patung Cibaduyutnya hilang. Patung sepatunya hilang, diganti jadi ini nih. Tulisannya, "Selamat jalan dari kawasan sentra sepatu Cibaduyut." Dan sebelah sananya juga ada. Jadi kayak ini selamat jalan dan sebelah sananya itu selamat datang gitu loh. Nah, tapi yang jadi masalah ini di sini ada dudukan. Gue curiganya ini tuh kayak buat nyimpen si patung sepatunya gitu loh, tapi nggak pernah dipasang. Selama jalan ini udah dibuat dan pelebaran ini sampai sekarang. Jadi Cibaduyut ini sebenarnya apakah sudah berubah gitu atau gimana? Jadi nggak ada ciri khas dari Cibaduyut lagi kayak zaman-zaman dulu. Minimal ada patung sepatunya gitu. Jadi kelihatan kalau ini tuh daerah emang khusus sentra sepatu. Sedangkan kalau simpennya di atas, kan tidak semua orang melihat ke atas ya. Jadi terhitung gua tuh jalan udah sekitar 14 kilo, 14,4, hampir 15 lah. Tadi ke skip di 10 kilometer karena jas hujan gua ketinggalan di pom bensin. Tadi habis beli minum dulu di Indomaret, ketinggalan aja jas hujannya. Karena sekarang tuh udah mulai terang ya, matahari udah mulai banyak, terus orang juga udah yang banyak yang lewat karena ya udah jam berapa? Jam 8 lebih bro. Jadi udah mulai banyak yang lewat. Overall dari 14 kilo gue jalan ini, si kaki pegel itu cuma di bagian depan ya. Kalau tadi tuh bola-bola kaki ya, bola-bola kaki pegel. Terus ini tuh mulai nyebar ke bagian samping sampai ke jari-jari kaki. Jadi kayak bagian depannya doang nih yang pegel nih, tapi tumit kagak, heel kagak, aman-aman aja gitu. Apakah karena jalan kaki gitu, jadi pergerakannya lebih banyak untuk ngedorong ke depan, jadi si kaki bagian depan ini yang cepat pegel. Ini kalau gua bisa berasumsi ya, kemungkinan karena si rocker dari sepatu Spiderman Interhalt 02 ini itu bisa dibilang rata ya, atau apa sih, mendekati 0 ya kalau Bang bilang tuh. Nah, sedangkan beberapa walking shoes lain itu rockernya bisa dibilang cukup tinggi lah. Jadi kayak ada ngasih efek tambahan gitu, ngasih efek dorongan tambahan gitu. Kalau rockernya ini lumayan tinggi, nggak mendekati 0. Nah, sedangkan si Interhalt 02 ini rata gitu. Jadi butuh banyak energi dan endurance gitu, kayak kaki fisik tuh lebih banyak dipaksa untuk ngedorong kaki ke depan. Makanya bagian depan kaki gue ini cukup sakit gitu guys. Kita lihat lagi gimana rasanya nanti di 20 km sama 25. Gaskan. Ini intermezzo dikit ya, karena gue itu suka banget soal arsitektur sama sipil ya. Jadi di daerah Bandung, dekat Bandung Barat sebelum masuk ke Cimahi, itu ada bangunan unik. Ini di bangunan di belakang itu. Nah, bangunannya itu bentukannya itu kayak, bisa dibilang kayak obor gitu ya. Karena bawahnya itu ramping kecil, kayak stick. Tapi di atasnya tuh ada bangunan yang lebih lebar gitu, lebih gede. Lucu banget sumpah. Gue juga bingung kenapa bangunan kayak gini bisa dibangun dan gak ada struktur kayak segitiganya gitu loh di bawahnya tuh. Gak ada struktur segitiganya bro. Jadi kayak cuman kotak di bawah ramping, terus di atasnya kayak ditempelin kotak lagi gitu, ditempelin kubus. Gak ada, unik banget bro. Gue juga nggak tahu sih, kalau boleh masuk ke dalam gue pengen
masuk ke dalam dan lihat bangunannya kayak apa gitu. Unik banget bro. Nice, gitu aja intermezzo. Ini masih di kilometer 15. Masih jauh. Bahkan ini tuh kayak belum sampai setengah jalan bro. Kemungkinan kayaknya sampai IKEA tuh jam 1 mungkin, atau jam setengah 2, dengan jarak sekitar sampai 30 kilo kayaknya. Udah hampir maraton gua nih. Mantap ya. Gas kan? 5 juta. 5 juta dapat mobil. Mantap. Mereknya apa ya? Ceres. Berjemur. Mantap. Ponari Sweat mantap. Jadi ini udah di kilometer ke 20 pas 20 km lebih, dan tadi gua baru aja sarapan di jam 10. Iya, sarapan di jam 10, rada ngaco emang, tapi oke lah. Ini hitungannya kayak setengah jalan menuju IKEA. Masih ada setengah jalan lagi. Kalau ini terhitung di Strava udah 20 km, berarti butuh 20 km tambahan lagi untuk bisa sampai ke IKEA Kota Baru Parahyangan. Berarti terhitung mungkin gua sama dengan maraton begitu. Overall dari kaki ini beneran kerasa sakit untuk kaki bagian depan dan jari-jari kaki itu sakit karena mungkin yang tadi gue jelasin emang untuk ngedorong kaki, jadi si telapak kaki itu lebih bekerja lebih ekstra gitu. Saran dari gue untuk mengatasi hal ini adalah dengan
berhenti sejenak guys. Jadi biarin kaki kalian nih menghirup udara segar. Jadi ketika kaki udah ngerasa pegel, sakit, apalagi di pelantar fasciitis ya, usahakan kaki ini langsung dibuka dari sepatunya dan dari kaos kakinya juga. Terus biarin si kaki ini merenggang serenggang-renggangnya gitu. Jadi biarin si kaki ini melebar selebar-lebarnya. Terus kalau bisa, lu coba pijit sedikit-sedikit aja karena itu beneran ngefek bro. Tadi gue cobain buat lepas si sepatunya dan mijit kaki lumayan sebentar lah, nggak terlalu lama gitu. Dan itu ngefek bro. Jadi telapak kaki gue sekarang kerasanya nggak terlalu sakit, lebih fresh sedikit lah. Lumayan di 20 km ini pakai sepatu yang rockernya ini mendekati nol, lumayan menantang ya. Kalau bisa sih emang harusnya pakai walking shoes yang rockernya ini nggak mendekati nol sih. Nanti kita coba deh sepatu lain. Tolong dong brand Indonesia sponsorin saya. Nggak harus sepatu ya, bisa juga tadi Pocari Sweat. Tadi sudah saya masukkan. Sukses. Gelap, 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 gelap. Nah itu kan flyover ya. Itu. Nah ini yang bulat ini. Nah ini ada info-info baru lagi soal arsitek nih. Tadi kan bangunan yang unik di Bandung nih. Ini setahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Ini di bagian si jembatan flyover ini. Itu di bagian dalam betonnya itu ada semacam tali baja yang dikaitkan, yang disambungkan untuk menjaga ketegangan antara sambungan-sambungan flyovernya itu loh. Karena kan sambungan flyover itu kan nggak mungkin full dari ujung sampai ujung itu satu bagian gitu. Tapi itu adalah gabungan dari beberapa bagian-bagian. Di dalam betonnya itu yang kita lihat ada titik-titik 1234, 1234, 1234. Nah, itu adalah baja yang ditanam di dalam betonnya itu, yang tujuannya adalah untuk menjaga ketegangan dari si bagian-bagian betonnya itu, biar si beton-betonnya ini gak gampang runtuh gitu. Jadi konsepnya tuh gak kayak bangunan beton yang ada di rumah yang di dalamnya itu besi doang gitu. Beton iya, perbagiannya emang ada besinya di dalamnya, tapi untuk menguatkan sambungan antara si bagian-bagiannya ini, nah itu tuh kelihatan tuh, nah itu di dalamnya dibutuhkan tali baja untuk mengaitkan antara bagian-bagiannya itu guys. Itu fun fact aja sih, correct me if I'm wrong ya, karena gue bukan anak arsitek, apalagi anak sipil begitu. Tapi saya kuli Jawa, terlahir sebagai kuli Jawa. Mantap, follow Woki Jawa. Itu jalan sih kereta cepat. Nah ini kereta cepat. Oh ternyata ngebolongin gunung. Nah ini tuh Gunung Bohong kalau nggak salah. Yang ada di Cimahi namanya Gunung Bohong. Soalnya bukan gunung ini mah, lebih ke bukit. Penting tidak membahayakan pengendara lain. Kabel. Edan, tapi turun dia kabel edan. Sekali edan, well.
Dan rudet kieu ningali lagi asli edan rudet kieu Pak ampura Pak. Iya Kang Dedi, kumaha ieu Kang Dedi? Ieu di Cimahi Kang Dedi, dekat KBP. Tah. Dekat keluar tol di Padalarang. Asli ieu. Eta utara, ieu selatan. Iya Kang Dedi kumaha ningali kieu ningali kana rudet Pak Dedi ampura Kamu naik ka setrum kumaha Pak Dedi ya? Ngeri. Ini kita langsung ke kesimpulannya aja karena jujur kaki gua udah pegal sekali, terutama di bagian telapaknya ini. Kalau tadi kan di awal-awal tuh gue bilang mulai kerasa pegel tuh di bagian bola-bola kaki. Terus beberapa puluh kilometer mulai kerasa bagian depannya aja gitu. Bola-bola kaki ke samping sampai ke bagian jari-jari. Nah sekarang udah keseluruhannya bro. Ini secara keseluruhan telapak kaki saya sudah pegal. Betis juga mulai kerasa, tapi yang paling parah ini bagian paha sih. Paha ini kemungkinan besar ini mah analisa gembel adalah karena berat badan gue yang berlebih kayaknya. Tinggi gue tuh 172, sedangkan beratnya itu sampai 74 atau 76. Itu udah, kalau menurut gue udah lebih sih. Jadi ini kayaknya karena berat badan gue, jadi pahanya kerasa sakit gitu, pegel. Tapi nggak sampai ke pinggang untungnya. Betis juga nggak terlalu sih. Dan bagian telapak ngeri sedap, sangat. Dan ini cukup lama ya, gue berhenti kayaknya sekitar 15-20 menitan lah di sini. Karena emang udah perih banget bro. Mudah-mudahan nggak keburu hujan ya. Dan baterai HP gue juga udah mulai tipis. Gue takutnya nanti tidak bisa pesan Gojek buat pulangnya. Iya dari alun-alunnya gitu. Karena dari IKEA-nya kan kita bakal naik. Gue bakal naik bis. Bakal naik bis sampai ke alun-alun. Terus nanti dari alun-alunnya sampai ke rumah itu naik Gojek begitu. Jadi overall buat si sepatu ini gue kasih jempol buat si uppernya, karena uppernya ini nggak panas, nggak meresap air juga. Gue nggak tahu apakah karena si uppernya ini cukup tebel tapi nggak panas loh gitu. Terus tadi kan gue sempet banyak buat becek-becekan juga, terus kelumpur juga. Itu si airnya nggak sempet nyampe ke kaos kaki dan cuma nempel di uppernya aja gitu. Walaupun uppernya ini nggak waterproof, nggak water resistant, nyerap juga. Cuman ketika terus-terusan dipakai, terus tadi kan jam 8 sampai jam 10-an itu lumayan panas ya. Jadi si airnya itu langsung menguap gitu loh. Nggak sempet masuk kaos kaki. Gue udah cek, yang basah di dalam itu cuma keringetnya aja. Nggak sempet masuk kaos kaki loh. Gokil si uppernya ini. Terus untuk midsole-nya juga ini udah oke. Cushionnya menurut gue kalau bisa dibikin lebih keras sedikit aja, terutama di bagian heelnya itu lebih oke, lebih bagus lagi. Tapi ini udah cukup mumpuni lah untuk menjaga kaki biar tetap stabil gitu. Terus ini juga kan si midsole-nya lebar ya, toe box-nya juga oke. Ini nggak bikin kaki gue nekuk selama jalan kaki sejauh 30 km lebih. Dan yang gue suka adalah ketika jalan di kerikil-kerikil itu nggak bikin kaki gue tuh kepleset gitu, bukan kepleset, kayak keplitek gitu. Jadi ankle gue aman sekali, karena mungkin emang si cushion dari si midsole-nya itu ya. Ini kalau bisa kalian lihat tekukan di bagian tunya udah banyak banget, dan ini udah kotor parah. Karena gue tadi sempat main air dan becek-becekan gitu. Apalagi pagi-pagi kan hujan ya. Terus nyadar, baru pakai jas hujan, gila. Gitu guys. Coba kita lihat ini udah berapa kilometer. Kalau nggak salah sih tadi 29,5 ya. 7 jam loh. Kondisi kaki saya jujur berat banget di bagian itu, lebih sakit parah ya. Lihat tekukannya udah sebanyak ini gitu. Oh ya, dan terakhir kalau bisa improve lagi Hinterhalt 02 kalau ada fitunya ya. Bagian lace locknya ini si talinya jangan dibikin elastis gitu. Dibikin talinya stiff aja, tapi tetap rounded talinya. Terus ada ujungnya ada itunya juga kayak gini, persis aja, tapi jangan elastis. Kalaupun mau elastisnya jangan berlebihan. Karena ini menurut gua ngeganggu pergerakan kaki gua gitu. Ketika naik kaki gua turun gak stiff, ketika jalanan turun kaki gua malah maju-maju ke depan. Jadi agak repot, tapi
bagus juga. Ini simple sih dan gampang masukin sepatunya. Tapi emang ya kebutuhan lagi sih, balik lagi gitu. Kalau bisa pakai boa atau knob lacing lebih keren sih. Gitu aja kesimpulan terakhirnya. Nah ini gue bakal coba jalan kaki lagi ke IKEA. Mudah-mudahan nyampe dan gak terlalu pegel kaki gue. Oke? Nice dream. Mantap, mantap. Space available. Nanti kita kasih gambar shoe polish di sini. Mural shoe polish di sini. Kalau ada duitnya. Ini gue istirahat lagi. Bener-bener udah di tahap sakit bro, kaki gue bener-bener sakit. Nah, kagak fokus. Bagian sini, pokoknya sini aja, sini ke sini, itu bener-bener sakit banget. Dan dari itu kerasa kayak ada mau blister gitu loh. Tahu mana nggak ada, kayak nggak jadi. Ini udah sakit banget. Yang kanan juga sama. Paha juga sakit ya di sini sampai ke sini. Bener-bener ini kanan kiri sakit. Betis nggak terlalu, ini betis nih. Lihat jari jempol, kelingkingnya, jari kelingkingnya sampai nempel. Mau dipisahin, aneh bet. Gitu guys. Ini kayaknya sekitar 1,5 kilo kali. Harusnya naik di situ tadi tuh. 1,5 kilo sampai ke IKEA-nya. Pengen sampai tamat gue mah, sumpah dah. Pengen sampai tamat. Jadi selesai gitu challenge-nya. Kita cobalah kuat atau enggak. Tapi jujur ini udah sakit banget kaki gua. Telapaknya sakit banget. Kita istirahat bentar lah, setengah jam. Oke. Oke, sesuai janji gua, challenge di dinas lapangan shoe polish kali ini gua beneran sampai ke IKEA. Bro, dari rumah bro sampai IKEA itu jaraknya 33 km. Waktu tempuhnya sekitar 7,5 jam gitu. Mantap sekali, luar biasa. Dan kali ini gue pakai sepatu dari Weatherman Interhalt Interhalt 02 gitu. Size 42, warna hitam. Oh ya, tadi ada tambahan lagi yang perlu diperhatikan dari sepatu walking. Itu adalah walking shoes itu adalah arch supportnya bro, gitu. Penting banget buat cari sepatu yang fit di arch kaki lo, karena jujur aja untuk Interhalt 02 ini arch supportnya nggak terlalu kerasa. Jadi kaki gua tuh selama perjalanan kayak dipaksa untuk rata, dan itu pedih bro, pedih. Jadi gua harus ganti insole yang ada arch supportnya dan bener-bener ada arch supportnya gitu. Sebagian archnya itu beneran tebel. Nah itu baru ngebantu banget, karena insole dari Interhalt 02 ini bener-bener nggak kerasa ada arch supportnya. Tapi buat upper, midsole, apalagi outsole, ganteng banget lah ini. Gitu. Tambahannya itu aja, dan udah gua bener-bener sampai
ke IKEA bro. Kayaknya nggak akan masuk deh, karena udah pernah masuk juga. Sudah bosan, jadi gua mau langsung naik bis aja. Bener-bener soalnya baterai HP udah tinggal 5%. Takutnya nggak bisa pesan Gojek gitu guys. Oke, gua pamit undur diri. Adios. Sampai jumpa di dinas lapangan berikutnya. Dan kalau kalian mau challenge gua, komen aja. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan follow juga akun Instagramnya Oki Jawa. Hey, nanti gua tag deh di caption atau di komen. Oke, thank you. Sulit banget ini konten sendirian kayak gini, repot. Mana pegel lagi tangannya, bentar. Nah ini lebih oke. Balik video. Musuh. Sorry guys. Nah,